Pemirsa, menjelang HUT Jakarta yang ke-498. Wah, udah tua juga ya. Udah hampir 5 abad ya. Kita akan menggali sejarah Betawi menjadi salah satu agenda yang bisa dilakukan seperti berkunjung ke rumah siapa nih kalau gini nih? Pitung. Rumah si Pitung ya? Benar tebakan saya. Jadi kalau ke rumah si Pitung berlibur sambil belajar sejarah melalui jejak si Pitung. Kita akan lihat liputan Arneta Putar-Putar dan juru kamera Widiarto berikut ini. Halo Kencing, Nyabobe pemirsa Metro TV. Sesuai dengan busana saya hari ini, saya akan mengajak pemirsa Metro TV untuk melihat sejarah Betawi melalui jejak si Pitung. Dan juga kita merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-498. Gak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas soal jawara Betawi yang legendaris yakni si Pitung. Dan saat ini saya berada di rumah si Pitung di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dan saya akan mencari tahu kenapa rumah ini disebut dengan rumah si Pitung. Nah, pemirsa Metro TV, kita sudah berada di dalam rumah si Pitung ya. Dan ini tadi menarik, kalau penuturan Mas Tama, ini sebenarnya bukan rumah adat khas Betawi, melainkan Makassar seperti itu. Memang sebenarnya kan nggak ada sangkut paut teman atau apa pemilik rumah sama si Pitung. Memang karena rumah ini pernah dilirik sama Pitung untuk dijadiin tempat persembunyiannya. Akhirnya dari Pitungnya itu minta izin sama pemilik rumah. Kebetulan pemilik rumahnya itu mengizinkan untuk ngumpet di rumah ini. Itu akhirnya sekali dua kali akhirnya jadi berteman. Akhirnya ya udah dipersilahkan. Oke, dan ini ada replika si Pitung juga mungkin ya, busana khas yang digunakan saat itu. Dan kalau kita masuk ke dalam lagi, ini memang bentuk ataupun tata ruang tempatnya ini seperti rumah keluarga, dimana kalau di halaman depan ini ada teras, kalau kita masuk ini adalah ruang keluarga ya Mas Tama ya, ruang tamunya seperti ini. Nah, ini berarti dibuat semirip mungkin dengan masa waktu itu. Iya, tapi saya mau garis bawahin tadi barang-barang yang dari depan sampai ada di dalam itu bukan asli dari bawaan pemilik rumah ininya, melainkan barang-barang sumbangan dari budayawan Betawi waktu itu, namanya almarhum Babe Ridwan Saidi, Mbak. Jadi ini adalah kamar tidurnya mungkin ya. Saya mau ngajak lihat kamar dari rumah si Pitung seperti ini. Jadi ada kasur ya, memang khas seperti kasur zaman dulu kayak gitu ya Mas ya. Dan memang karena sudah dimakan usia, kasur ini sudah dikhawatirkan lapuk seperti itu ya Mas ya. Dan memang dari pihak pengelola ini juga biasanya menaruh seperti rantai gitu untuk mengantisipasi kalau ada tamu yang masuk ke dalam seperti itu ya. Nah, kalau ini kita masuk ke bagian apa nih Mas berarti? Keluarga sih sebenarnya. Keluarga. Di sana tuh ada tempat makannya, dan di sini tuh kita ada lemarinya, dan di bawahnya itu ada koper-koper zaman dulu. Dipatok harga berapa Mas untuk pengunjung? Kalau pengunjung umum itu hari biasanya itu bayarnya 10.000 Mbak. Tapi kalau untuk di weekendnya itu 15.000. Tapi kalau untuk pelajarnya cuma 5.000. Pelajar sampai mahasiswa. Oke, pokoknya untuk pelajar itu dan mahasiswa mendapat diskon ya Mas ya. Nah, kalau gitu terima kasih Mas Tama atas penjelasan panduannya di rumah si Pitung. Nah, pemirsa, itu dia tadi keterangan tour guide Mas Tama tentang alasan kenapa rumah ini dinamakan rumah si Pitung. Karena rumah ini yang dibangun di tahun 1880-an merupakan milik seorang saudagar asal Makassar, yakni Haji Saifuddin, yang kebetulan membantu si Pitung dalam pelariannya dari tentara Belanda. Jadi gimana kalau pemirsa Metro TV tertarik untuk berekreasi sambil belajar di rumah si Pitung, bisa langsung mengunjungi rumah si Pitung di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Arneta Putar-Putar, Widiarto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.